60 juta per hari gitu kan. Jadi semenjak gempa itu kan saya pembayaran tuh pakai giro semua gitu, pakai BG kan. Kalau pakai BG kan enak, tinggal tanda tangan, tulis nominal berapa, tanda tangan, kasih ke sales atau supplier, selesai kan gitu. Jadi semenjak adanya gempa kan masalahnya pemasukan kita kan kurang kan. Yang biasa dapat 50-60 juta per hari, dapat jualan paling enggak 3 juta 6 juta per hari. Jadi bagaimanapun banyak dana kita ngendap di bank, kalau tiap hari digerogotin terus kan habis kan. Betul. Tabungannya ikut Tabungan habis, ludes semua gitu. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, saya terlalu banyak berbohong sama istri kan. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, saya terlalu banyak berbohong sama istri kan. Masyarakat tanpa riba. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan tekan tombol like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Saat ini saya kedatangan lagi tamu yang luar biasa ya. Kembali kita di acara podcast MTR, Utang Lunas Bisnis Berkelas. Insya Allah relasinya makin luas. Ya alhamdulillah saat ini saya kedatangan tamu dari pulau yang jauh. Masya Allah, dari Lombok. Yang kita tahu pantainya begitu indah ya, wisata yang dirindukan banyak sahabat semua. Saya yakin saat ini yang banyak WFH di rumah Pak gitu ya, lagi rindu Pak, pingin banget liburan ke sana. Nah kalau beliau udah bosan kayaknya makanya beliau silaturahmi ke sini membawa cerita tentang ya hutangnya dulu 5 ember, karena di sana banyak pantai gitu ya. Kalau di pantai itu pakai ember Pak kalau buat main pasir. Nah beliau ini Pak Haji Asror. Pak Haji Asror ini usahanya adalah usaha toko bangunan. Toko bangunan sudah berdiri waktu itu, meneruskan dari usaha tahun 90-an, lalu dikembangkan lagi tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Dan satu lagi usaha beliau adalah toko ya supermarket yang dikelola oleh istrinya. Langsung saja kita dengan Pak Haji Asrol. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tuh beda ya, senyumnya luar biasa, seperti membawa angin-angin segar dari pantai. Masya Allah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kesini berarti tadi perjalanan berapa hari Pak? Dari hari apa maksudnya? Kami berangkat dari hari Rabu. Oh hari Rabu perjalanan. Sempat muter-muter dulu kayaknya ke teman-teman silaturahmi ya di Jabodetabek ya. Oh gitu. Dengan siapa saja? Berapa orang? Kami berempat dengan Pak Haji Saipul, dengan Pak Rianto sama Pak Karim. Masya Allah, nih jauh-jauh datang ke sini mau cerita gitu, mau sharing dengan kisahnya Pak Haji Asror. Nanti kita coba ngobrol ya Pak ya, apa yang bisa kita sharing ke teman-teman semua, mudah-mudahan jadi pembelajaran gitu, jadi hal yang bisa menguatkan kita semua. Insya Allah kalau solusi memang harus dicari. Nah teman-teman semua di sana yang sedang menyaksikan video ini silahkan merapat ya, jangan lupa subscribe gitu ya video ini, channel ini. Kalau bermanfaat share sebanyak-banyaknya ya. Insya Allah juga jangan lupa di like, karena kalian juga bisa komentar di bawah, apapun pertanyaannya kita akan coba menjawab. Sebelumnya Pak Haji Asror, awal mula Pak Haji ini bertemu dengan MTR kapan dan di mana? Bagaimana ceritanya? Saya mulai kenal MTR itu dari bulan November 2019. Baik. Jadi ada bibi saya namanya Ibu Nurmaini. Kebetulan dia sudah ikut event SMATR dan ikut PBTR juga di Bogor. Oh sudah lebih dulu artinya. Jadi sebelumnya dia cerita dan mengajak saya untuk bergabung di MTR. Baik. Cuman waktu itu ya saya juga istilahnya agak ragu juga kan gitu. Jadi saya tanya dia apa itu MTR, jadi dijelasin masyarakat tanpa riba. Nah terus yang saya ketahui bahwa yang masuk di MTR ini adalah orang-orang yang banyak utang atau yang berhutang gitu kan. Memang waktu itu saya ya, setiap pengusaha kan itu manusiawi kan. Jadi semua orang berhutang lah gitu. Cuman
di pemikiran saya bahwa kalau saya masuk di MTR ini, bahwa saya tuh berarti masuk di komunitas orang-orang yang bermasalah gitu. Itu pemikiran saya sebelumnya kan, sebelum saya mengenal apa sih itu MTR gitu kan. Nah akhirnya dia terus membujuk saya, dan kebetulan juga Pak Karim juga keluarga gitu kan. Jadi dia terus membujuk saya dengan istilahnya dengan tidak bosan-bosannya gitu. Akhirnya pada suatu waktu saya didatangin oleh termasuk teman lama juga kan, yang sama-sama seprofesi dengan saya, yaitu menjual material atau menjual bahan bangunan gitu. Yang kebetulan dia sekarang jadi ketua Korda juga di daerah saya di Lombok Timur gitu. Nah akhirnya dengan kedatangan beliau saya agak kaget juga kan. Jadi tumben sekitar 10 tahun yang lalu kayaknya saya enggak pernah ketemu sama dia kan. Akhirnya iya, terus dia datang gitu dengan ada juga dengan sesepuh MTR juga gitu. Memang yang dua orang ini kan saya belum kenal kan. Yang saya kenal Pak ini yang temen yang dulu itu gitu. Pak siapa waktu itu? Pak Haji Rohayadi namanya. Pak Haji Rohayadi. Nah pas dia datang pas depan meja saya gitu kan, kebetulan saya sudah dikasih buku merah sama Pak Karim gitu. Sebelum hadir di pertemuan tadi. Iya. Jadi begitu dia datang, dilihat buku merah itu di atas meja saya gitu kan. Oh gitu. Jadi buku merah itu masih utuh. Padahal itu sudah 1 minggu yang kemarin kan, masih utuh dalam artian masih dibungkus gitu, plastik putih kan. Nah dia bilang ini pasti tidak dibaca ini bukunya, dia bilang gitu kan. Ya memang tidak pernah dibaca juga kan gitu. Akhirnya kedatangannya sharing gitu kan, dia datang kita sharing. Ya jadi termasuk dia ngajak saya lah untuk bergabung di MTR ini. Kebetulan waktu itu lagi sekitar 5 hari kalau tidak salah. Itu event SMATR yang di Lombok akan berlangsung gitu. Jadi dari pertemuan ke rumah waktu itu berarti iya, ke rumah. Rombongan ke rumah silaturahim. Memang rencananya memang diajak ke SMATR tadi. SMATR gitu. Cuman dalam pemikiran saya istilahnya, kalau saya boleh bilang gitu, MTR ini semacam bisnis MLM itu, multi level marketing gitu kan. Yang biasanya ada saya pernah dengar gitu kan. Di media sosial atau di yang lainnya gitu. Jadi di benak dan pikiran Bapak waktu itu ini MLM gitu. MLM ya. Kenapa itu. kok Bapak menilai seperti itu? Apa yang Bapak bisa menyimpulkan di awal ya, belum menyimpulkan, tapi pandangan di awalnya jangan-jangan ini MLM gitu. Memang banyak yang mikir gitu, Pak. Karena saya sering juga mendengar semacam bentuk seminar atau dan lain sebagainya juga. Kebetulan saya juga agak tertipu juga sih kemarin kan, sempat di ini bisnis MLM nih gitu. Nah hingga saya mikirnya karena saya tak enak sama temen itu gitu kan, akhirnya saya iakan aja gitu. Tapi sekedar nyetor nama aja gitu kan. Karena gak enak. Ya kan. Apalagi dengan ada maharnya kan. Ya makanya saya bilang karena mungkin ya waktu itu kita kebuka pintu hati kita gitu kan. Jadi agak berat juga sih ngeluarin uang yang 1.500.000 itu kan. Padahal sebetulnya mampu, cuma ada yang gitu kan. Jangan-jangan nih. Cuman karena itulah kan kita agak berat juga kan gitu. Nah kebetulan waktu itu juga setelah teman-teman tuh pergi kan, akhirnya saya ceritakan kepada istri kan gitu. Bagaimana apa maksud dari teman-teman itu gitu. Tapi istri waktu itu menolak gitu kan untuk ikut. Dia bilang Paknya aja jodoh yang pergi gitu, udah bilang kan, biar selesaikan sudah masalahnya gitu. Akhirnya berulang kali saya bujuk dia tidak mau ikut, akhirnya saya sendiri yang ikut kan. Jadi berangkat sendiri. Ya. Saya ingat waktu itu hari Selasa kayaknya. Kan pembelajaran SMATR itu kan 2 hari. 2 kan? hari. Ya. Nah begitu waktunya datang itu kan kita pergi kan, kebetulan
Kami itu bertiga, kalau nggak salah berempat, kalau nggak salah itu pergi dari Lombok Timur kan. Nah sampai di acara, ya saya pada awalnya itu mikirnya nanti setelah saya masuk ke sana sekedar saya nyetor wajah muka saja di Pak Haji ini gitu kan, saya pelan-pelan mau Pergi. keluar pulang gitu kan. Kebetulan kan mobil yang di rumah kita pakai gitu kan. Oh gitu, oke. Tapi waktu itu kok bisa saya tuh waktu tuh duduknya di belakang, di depan gitu kan. Jadi kalau untuk mulanya kan sekedar saya setor wajah aja baru saya keluar gitu kan. Nah akhirnya setelah pembelajaran misalnya dari code itu code kita kan, kayak akhirnya apa yang diungkapkan, yang diajarkan itu mengena gitu Itu di hati saya. hari pertama atau hari kedua? pertama kan. Hari pertama Bapak sudah akhirnya tadinya niatnya mau Sekedar setor nyetor muka aja gitu akhirnya kan. stain di situ ya. Iya. Jadi apa yang diajarkan di situ kayaknya kena semua gitu. Terus apa yang Bapak pada saat itu yang tadi poinnya adalah akhirnya Bapak wah kayaknya kena nih. Iya. Apa yang maksud dikena nih apa nih di hari pertama itu? saya teringat sama istri kan gitu. Oke. Istri yang di rumah kan. Ini di akhir hari pertama gitu kan. Ini kalau begini istri saya harus ada nih. Jadi kalau saya sendiri yang apa namanya yang ngalamin apa yang saya rasakan gitu kan, harus istri saya harus tahu gitu, biar apa yang saya rasakan tuh dirasakan oleh istri saya gitu. Akhirnya di luar hotel saya telepon dia kan, besok harus pergi, saya bilang harus ikut, karena saya nadanya waktu itu agak keras juga kan gitu. Mungkin dia tahu saya agak jengkel, marah gitu kan. Akhirnya dia bilang oh iya, dia bilang itu Besok tuh hari kedua. ya. Terus saya pulang kan perjalanan dari Lombok Barat atau dari acara ke rumah itu kan sekitar 1 jam lah gitu. Nah akhirnya istri saya juga ndak banyak nanya juga itu, ndak nanya juga kan gitu. Jadi saya bilang besok kita harus pergi. Dia bilang oh iya sudah, bilang. Jadi pas besoknya berangkat gitu kan. Nah terus di hari kedua itu Masya Allah itu betul-betul apa yang dibilang sama coach terutama itu luar biasa, memang luar biasa itu yang saya rasakan gitu kan. Jadi apa yang selama ini saya perbuat gitu kan terkait dengan apa namanya ini masalah riba gitu kan, ternyata di sana semua terungkap gitu. Yang terutama yang membuat istri saya sedih gitu, dan saya juga pribadi gitu kan. Jadi dengan bangganya saya selaku orang tua gitu kan, apalagi istri saya dengan bangganya dia bercerita ke tetangga, ke saudara gitu kan. Jadi dengan bangganya saya atau belah dibilang kami kan, karena kami berdua yang kan gitu. Dengan bangganya kami bercerita gitu bahwa kami bisa menyekolahkan anak-anak kami sampai ke luar negeri, ke Timur Tengah untuk menimba ilmu agama, dan apa namanya sepulangnya dari menimba agama dia menjadi seorang yang paham lah tentang agama atau ustadz lah gitu kan. Tetapi cara kami gitu kan untuk menyekolahkan anak-anak kami itu dengan hasil pinjaman utang di bank gitu. Itu yang membuat hati kami merasa sedih gitu. Anak-anak Bapak berapa berarti? Ada berapa Pak? 2 orang. 2 orang. Semuanya Bapak sekolahkan ke sana? Ya semuanya kami sekolahkan di Mesir gitu kan. Satu yang di Mesir di Al Azhar, yang kedua di pondok pesantren modern yang di Gontor Banyuwangi. Di Gontor. Sampai yang pertama tadi sudah ke Mesir ya waktu itu ya. Iya. Masya Allah. Dan ternyata Bapak baru menyadari ya diupayakannya ternyata dengan
Iya. tadi ada riba itu ya. Iya, betul. Apakah itu yang betul-betul jadi wah menyesal banget gitu? Perasaan Bapak hari kedua itu seperti apa, Pak? Pada Ya, saat tahu tentunya materi. kan saya berpikir kan gitu. Jadi setiap apa namanya, tentunya dari segi apa namanya bisnis yang saya jalankan juga gitu kan, semenjak adanya gempa gitu kan. Jadi pada akhirnya setelah saya mengikuti event SMATR atau ikut di MTR ini, jadi bahwa musibah yang kemarin atau gempa yang kemarin itu bukan merupakan suatu musibah buat saya gitu, malah ada hikmahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi dengan adanya gempa itu, alhamdulillah sekarang ada semacam lembaga pendidikan yang kami punya di rumah. Oh, Bapak membangun lembaga pendidikan Ya, saat lembaga ini. pendidikan yang berbentuk diniyah, Diniyah. yang mengajarkan anak-anak bagaimana belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, kami punya rumah yang kami bangun juga dengan hasil minjam uang juga di bank gitu. Rumahnya lantai 2 gitu. Jadi semenjak gempa bumi yang meluluhlantahkan Lombok pada waktu itu, jadi kami tidak menempati rumah itu gitu. Oke. Kami tidak menempati rumah itu. Jadi akhirnya kami pindah ke bawah. Tapi kondisi bangunan rumah itu Alhamdulillah tidak ada susah lah gitu. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, gempa yang kemarin itu bukan merupakan musibah buat saya, malah membuat berkah gitu. Jadi dengan adanya gempa yang kemarin itu, alhamdulillah sekarang sudah berjalan dari semenjak pasca gempa 2 tahun, alhamdulillah sudah 100% dinah kami atau bangunnya sudah jadi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi karena gempa itu justru Bapak membangun diniyah ini gitu ya. Iya, kebetulan ada anak kami yang paling besar juga yang baru pulang juga dari Mesir juga kan gitu. Dia sebagai pengajarnya di situ ya. Masya Allah. Ya, Insya Allah jadi manfaat ilmunya, Pak. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi teman-teman di Lombok nih anak-anaknya juga bisa ya, Insya Allah diarahkan situ ya. Masya Allah. Dan perlu juga yang saya sampaikan juga gitu kan. Jadi semenjak saya mengenal MTR itu, jadi ini yang saya rasakan secara pribadi. Baik. Jadi perubahan saya yang apa namanya, yang tidak begitu total lah gitu. Tidak begitu total untuk baik dalam menjalankan ibadah gitu yang ada hubungannya dengan yang di atas. Alhamdulillah dengan saya mengenal MTR itu akan semakin total ke depannya gitu. Artinya ada peningkatan Ada gitu peningkatan ya. gitu. Ini bukan saya ria atau apa Baik. gitu kan. Jadi beda dia. Yang ketika saya belum mengenal MTR dengan saya mengenal MTR gitu. Ada apa efek tersendiri gitu ya Iya. ketika Bapak manfaatnya gitu ya setelah Jadi ikut yang MTR, saya ada rasakan keyakinan. setelah bergabung dengan MTR ini, jadi saya merasa apa yang saya rasakan itu paling tidak dirasakan oleh keluarga atau teman-teman saya gitu. Gimana Ibu waktu itu? Saya masih penasaran nih. Iya. Ibu sendiri kan waktu itu diajak nggak mau gitu ya. Iya. Menolak lah berkali-kali sampai akhirnya Bapak jemput gitu ya, Iya. pulang dibawa hari kedua. Apa yang Bapak lihat dari Ibu yang mungkin istri juga ya Bapak, Ibu itu cerita ke Bapak gitu ya. Apa perasaan dia gitu setelah akhirnya ikut di hari kedua malah gitu ya. Yang saya bersyukur juga setelah saya masuk MTR ini, saya terlalu banyak kesalahan di istri saya. Baik di dalam apa namanya kehidupan sehari-hari kayak membohonginya gitu kan. Karena efek dan tabiat buruk berutang itu kan pastinya kita berbohong terus tuh kan. Ya, betul. Ya, ini saya cerita sedikit gitu. Ya, boleh, Pak. Apa namanya perjalanan usaha saya kan. Itu kalau saya boleh cerita bilang gitu ya,
rata-rata omset saya tuh 50-60 juta per hari. Oh, Itu mutasi uang saya taruh di rekening di bank itu kan. di 2 usaha atau 1 usaha, Pak? Enggak, satu Satu usaha, usaha, 50 juta per hari. 50 juta atau 60 juta per hari Oke. gitu kan. Jadi semenjak gempa itu kan saya pembayaran tuh pakai giro semua gitu, pakai BG kan. Kalau pakai BG kan enak, tinggal tanda tangan, tulis nominal berapa, tanda tangan, kasih ke sales atau supplier, selesai kan gitu. Jadi semenjak adanya gempa kan masalahnya pemasukan kita kan kurang kan. Oke. Yang biasa dapat 50-60 juta per hari, dapat jualan paling enggak 3 juta 6 juta per hari. Oh, Jadi bagaimanapun turun drastis. banyak dana kita ngendap di bank, kalau tiap hari digerogotin terus kan habis kan. Habis, betul. Tabungannya ikut Tabungan habis, ludes semua gitu. Makanya itu seperti yang saya bilang tadi, saya terlalu banyak berbohong sama istri kan. Kalau di istri kan usahanya supermarket kan. Jadi kalau dia kan pakai sistem kan, Oke. pakai komputer semuanya. Kalau saya kan manual semua gitu. Jadi kelihatan di sana berapa marginnya, berapa gitu kan, berapa keuntungannya kan kelihatan di sana. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan bisnis yang dijalankan sama istri saya sama saya pribadi, jauh lebih sehat punyanya istri. Karena transparan, Iya kelihatan ya. kan, di samping juga di supermarket itu kan tidak ada orang berutang kan. Iya, iya, betul. Kalau di toko material hampir 60% berutang. Iya, ambil barang dulu Ya, gitu dan ya. kebetulan juga saya tipenya orangnya tidak begitu tegas ke pelanggan gitu kan. Jadi tidak begitu, kalau ada orang berutang tidak terlalu ketat untuk menagihnya gitu kan. Sehingga piutang saya juga banyak gitu. Oke. Kalau saya seandainya dihitung misalnya piutang dengan utang, insya Allah kalau semua orang nyetor utangnya gitu selesai gitu. Tapi awal Bapak berhutang itu karena apa sebetulnya? Karena Nah, kan itu tadi dia ceritanya tadi. per hari justru bagus nih sebelum keadaan. Saya mulai berutang di bank itu semenjak tahun 2012, 2011 lah gitu. Oke, 2011. Yang pada waktu itu sebenarnya sih Pak, kalau dulu waktu sebelum saya berhutang di bank gitu kan, jadi kan apa namanya pembayaran pakai cash-cashan aja gitu Ya, kan. Nah, ini akhirnya teringat ke masa lalu kan gitu. Kalau dulu satu minggu sekali saya bawa karyawan saya ke laut gitu, jalan-jalan gitu kan. Kalau sudah misalnya kan hari Minggu nih ya, kalau sudah orang waktu itu kan belum bermain BG kan gitu. Kalau sudah mencukupi target misalnya berapa setoran untuk hari Senin gitu kan, dari tutup, luar jalan-jalan, tutup sudah gitu kan, tutup terus bawa anak-anak apa namanya atau karyawan ke pantai gitu, main bola gitu kan. Nah sekarang setelah tahun berapa itu, sekitar tahun 2011 kayaknya itu mulai berurusan sama bank. Ya bila perlu kalau ada hari selain dari hari Senin sampai Minggu, ada hari lain malah kita akan jualan gitu kan. Oh gitu. Iya. saking pusingnya kalau ndak ada apa namanya, kalau soalnya kan BG itu harus dijalankan kan. ya. Kalau ndak ada apa namanya saldo atau uang di rekening kan, jangankan kurang berapa yang nilainya banyak lah gitu kan. Betul. Kurang 5.000 aja kan ditolak kita punya giro. Betul. Pertama kalau ditolak giro kita kan, pertama nama baik kita di bank. Ya. Yang kedua di supplier. Terus kalau ngeblong kita punya BG atau ndak ada dananya, itu kayaknya seperti kita dijadikan sebagai selebritis sama teman-teman sales nih. Itu dulu kan. Selebritis gimana nih maksudnya? Nah, maksud saya kan misalnya ini toko ini ngeblong BG-nya gitu kan. Ya paling ndak tersebarlah nama kita kan gitu. Itu yang kita apa namanya jaga gitu. Seperti itulah perjalanan apa namanya usaha saya gitu. Jadi karena coba-coba waktu itu pakai BG gitu ya, akhirnya Bapak menambah lagi jadi berhutang lagi. Iya, saya waktu itu padahal awalnya cash aja ya, aman-aman aja ya. Ada di Bank Sori tempat saya ngambil tuh paling enggak 5 bulan
kalau sudah kan ngambil misalnya 6 bulan gitu kan, atau 1 tahun gitu kan, itu ndak habis kontrak misalnya lanjukan lagi Oke. gitu. Karena waktu itu kan kita dipercaya betul lah sama si abang gitu kan. Dimanjakan lah gitu Ya. ya. Jadi kalau kita bisa dibilang nasabah prioritas lah gitu. Anak baik gitu ya. Kalau masnya misalnya ke rumah ya, masih banyak saya simpen kayak gelas-gelas kayak gini kan, ada Iya, iya. tulisannya si abang di sana. Jadi agak bangga lah dulu kita kan. Apalagi kalau ada acara ulang tahun atau apanya gitu kan, kita diundang kan. Jadi dengan bangganya kita yang hadir di sana, wah ini kita ini sebagai ini apa namanya, istilahnya kita ini orang-orang terpilih lah gitu. Iya, nasabah-nasabah terbaik Iya, gitu ya. enggak semua orang lah yang hadir di tempat ini. Itu yang saya rasakan dulu kan gitu. Jadi kita merasa bangga. Apalagi dengan dikasih kita gelas, kasih kalender, baju kaos gitu kan. Dapat hadiah lagi gitu Iya. ya. Dikasih namanya, oh bagus ya dulu Iya. kan, Masya Allah. Jadi akhirnya Bapak makin terbiasa, ditawarin lagi, Pak nih belum selesai kontraknya, Pak. Ada lagi Alhamdulillah. bisa nih gitu ya. Malah alhamdulillah. Alhamdulillah. gitu. Awalnya dari berapa Pak pinjam waktu itu? Awalnya Ke si abang. dulu 300. Ke Abang Sori pertama berarti atau Abang Iya, 300 dulu. 300 ya Abang Sori. Pertama sih waktu baru mulai usaha tuh 50 dulu. Oh justru 50 juta. Iya. Tumbuh Terus sekarang sampai akhirnya 5 ember. 5 ember. Iya. 5 ember, kalau di pantai 5 ember jadi ini Pak, kastil Pak. Ini embernya bukan itu tapi ya. Embernya masuk miliar ya. Tapi mudah-mudahan lah dengan kita masuk di MTR, bagaimana kita menyerahkan diri ke yang di atas gitu kan. Ya masalah kita cepat selesai lah gitu. Amin amin amin. Loh, waktu itu pada saat Bapak masih ya sebelum ikut MTR ya, kondisi berhutang ya, bertumbuh terus, pasti ngerasa semakin terjepit, apalagi kondisi kan waktu itu setelah keadaan gempa itu kan ya. Bapak efeknya dalam usaha mulai terasa kan. Iya. Gitu. Di dalam keluarga sendiri gimana Pak? Nah itu dia Pak. Nah, gimana? Saya bilang Mas atau Pak? Mas ya. Boleh. Ya, jadi semenjak gempa kan, kejadian gempa itu kan tidak sesuai lah kan, dapat kita jualan sama giro yang kita keluarkan kan. Biasanya kan seperti saya bilang tadi, saya ngeluarkan BG itu tiap hari loh nih. Tiap hari. Iya, 50-60 juta. Kalau hari Senin beda lagi. Itu sampai 100 juta lebih. Soalnya kan hari Minggu kan pre gitu kan. Seninnya yang kencang gitu. Nah, jadi untuk menutupin giro-giro yang saya keluarkan yang tiap hari itu, tentunya kan bagaimana cara biar giro itu tertutup gitu. Akhirnya mau tidak mau terpaksa saya harus nyuri. Maksudnya nyuri gimana Pak? Nyuri di istri. Oh wow. Allah. Sampai keadaan begitu ya? Iya. Istri Itu nggak tahu. Nggak tahu, kalau dia tahu kan yang dikasih dimaksudnya kan. bohong ini berarti Iya. begini Pak. Sama. Sampai istri kan naruh uang di kulkas juga pernah saya ambil. Di Di kulkas. kulkas tempat dia naruh kan. Dikira tempe ternyata uang gitu Pak. Terus pernah juga kejadiannya depositonya pernah saya ambil juga depositonya. Kok bisa? Secara logika kan enggak bisa, paling enggak bisa kan diambil sama siapapun selain dari yang punya rekening kan. Nah, kebetulan kan Bang Sori yang pimpinannya kan dia ngekos di tempat saya kan, di rumah kan gitu. Justru itu karena saking dekatnya ya. Iya, soalnya kan istri bilang ini ada deposito saya sekian gitu kan. Akhirnya karena kesulitan dana gitu kan. Sementara kan hari Senin sekian waktu itu saya ingat 125 juta. Harus ada. Clearing saya di hari Senin besok ini kan. Nah, terus hari Sabtu lah gimana caranya? Saya harus cari uang 125 juta. Sementara waktu itu ada saya punya uang sekitar 25 juta. Hanya 25 juta, kurang 100 juta. Kurang 100 juta. Terus waktu saya mencari itu hari Minggu sama hari Senin. Berarti saya harus cari uang per hari itu 50 juta. Hari Minggu 50 juta, hari Senin 50 juta. Sementara waktu itu kan pasca gempa. Turun tadi yang cuma Paling tak kan 5 juta, 6 juta lah prediksi kita dapat jualan kan.
Akhirnya kepikiran di sana, oh ini istri ada taruh uang di bank ini gitu kan. Nah gimana caranya, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya bisik-bisik ini anunya apa namanya, pegawai atau pimpinannya kan, gimana nih, besok saya harus adakan uang 125 juta, sementara uang yang terkumpul hari ini 25 juta. Bagaimana coba, bisa enggak dibantu saya? Dananya Ibu Aji yang di deposito tuh gitu. Kebetulan kan sudah jatuh tempo kan. Tapi belum diambil sama istri gitu kan. Nah jadi kan pemikiran saya, timbang-timbang enggak dipakai uang itu kan lebih baik saya pinjam gitu kan. Memang akarnya sebelumnya kan minjam kan. Kita waktu itu sih optimis saja gitu, paling enggak berapa minggu ke depan kita bisa kembalikan lagi lah gitu, seperti semula gitu kan. Nah waktu itu saya minta tolong sama pegawai banknya kan, minta tolong dulu, kalau besok enggak ada nih otomatis nama baik saya di bank juga akan rusak, di supplier juga rusak. Kebetulan waktu itu tiga lembar saya lepas ke BG kan, yang harus cair di saat itu, di hari Senin itu kan. Ya tapi bagaimana nih Pak Haji, ini soalnya harus tanda tangannya Ibu Haji nih, saya bilang itu. Ya saya bilang aja sama sama pegawai banknya, bukan saya menggurui itu apa gitu kan. Bilang soalnya kan dia ngekos di rumah kita di sana kan gitu. Bilang aja nih tantangan yang perlu ditantangani, yang kemarin lupa ditantanganin gitu aja. Oh gitu ya. Iya. Makanya pagi-pagi saya ingat waktu itu jam 8 pagi kan. Akhirnya dia ke rumah, naik ke atas ke lantai 2 waktu itu di rumah kita kan gitu. Akhirnya karena dia yang datang gitu kan, dia bilang ini ada sedikit kelupaan nih Bu Haji, ada yang perlu ditantanganin gitu kan. Bu Haji kan tidak merasa curiga kan gitu. Akhirnya dia tidak membaca redaksinya terlebih dahulu, dia tantanganin aja betul. Gitu kan. Salah satu tabiat buruk berutang nah, adalah itu kita nggak membaca semuanya, Pak. Betul. Makanya itu bisa disalahgunakan juga ya. Makanya betul juga. Jadi apa yang ada di ini, di buku merah ini semuanya ada. Pokoknya kalau orang yang ada hubungannya dengan berutang, baca ya. Iya. Perlu ya. Untuk menguatkan gitu ya, supaya sadar di situ. Terus gimana Pak? Iya, seperti yang saya bilang tadi kan, dia ndak perhatiin lah tangan aja. Begitu jam 10 langsung bisa saya carikan uangnya. Setelah tanda tangan itu aman lagi kan gitu, giro-giro saya kan gitu. Terus sekarang gimana? Istri berarti ya sudah tahu sekarang ya? Sudah tahu sih, cuman saya bersyukurnya di saat berbagai macam masalah sama istri gitu kan. Terus terang aja, apalagi mohon maaf ini di kehidupan pribadi atau kehidupan ranjang gitu kan. Cuman malam aja kita tidur berdua sama istri. Terus malamnya tuh bukan saling berhadapan atau gimana kan gitu, saling gitu, saling apa istilahnya? Berpunggungan gitu ya. Berpunggungan gitu. Jadi yang saya bandingkan dulu sebelum saya mengenal MTR dengan sesudah, beda jauh gitu. Sekarang tuh boleh mohon maaf kalau saya boleh bilang seperti kayak pengantin baru kita sekarang. Gitu? Iya. Dulu hubungan, sekarang gini. Iya, jadi kita senyum-senyum terus gitu, walaupun gitu. utang belum lunas gitu. Iya, dalam proses ya. Gitu. Tapi ketenangan itu sudah mulai hadir gitu nah, ya. Itu dia kan. Karena yang hubungannya baik sekarang. Yang tenang itu yang susah sekali ya, gitu betul, kan dulu ketenangan kan. itu betul. Jadi kalau orang beranggapan ini utangnya banyak kok, enjoy aja gitu kan. Kalau orang beranggapan seperti itu yang belum mengetahui gitu kan. Makanya yang saya rasakan sekarang gitu kan, semenjak kita mengetahui MTR itu, bagaimana cara teman-teman atau keluarga gitu kan, itu kali kita kasih tahu lah, kita edukasi mereka gitu kan, bagaimana biar menjadi orang MTR lah. Jadi biar apa yang kita rasakan itu dirasakan oleh saudara-saudara kita gitu. Alhamdulillah ya. Jadi waktu itu pada saat Bapak ikut MTR, SMA TR di awal, pada saat itu Bapak jujur sama istri? Sama istri. Ngomong kan gini modelnya kan. Gimana? Jadi kalau dulu kan kita dibajakin kan 1,5 juta kan, ya, satu betul, orang kan. Betul.
itu sempat saya ngeyel dulu. Jadi padahal kan uang ada kan. Saya minjem di di bibi saya yang ngajak saya SMATR itu. Padahal Bapak uang ada. Uang ada kan. Itulah saking Tabiatnya masih ada gitu ya. Kan. Nah, begitu kebetulan ada rekamannya itu di di tayangannya kan gitu. PBTR gitu kan. Yang pertama kali ngajungkan tangan saya gitu. Siapa yang ikut ke Bogor langsung kita angkat tangan. Berdua lagi sama istri gitu kan. Alhamdulillah gitu. Yang saya rasakan sih di keluarga gitu. Yang Bisnis mungkin. Kemarin biasanya perang terus tiap hari gitu kan. Sama istri gitu kan. Alhamdulillah setelah masuk di MDR ini agak berubah 180 derajat, berubah 180 derajat.